Jadi sekali lagi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah back to basic dan bangun pondasi kita. Nah, itu yang paling penting. Dan gak ada pondasi yang lebih baik daripada iman dan amal soleh, iman dan ibadah. Kalau iman dan ibadah kita solid, maka semua akan solid. Punya muka banyak atau punya kehidupan banyak masalah dan banyak krisis, mau quarter kek, mau half kek, mau apa kek, itu sebuah hal yang positif teman-teman sekalian. Dan menyelesaikan satu masalah itu akan jadi begini loh, hal yang positif, dan itulah DNA kehidupan yang kita nggak bisa tolak gitu loh, itu hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehidupan dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi sampai kematian pun itu ujian. Jadi ada ketika orang ingin suicide itu karena ujiannya banyak, kasih tahu dia Al-Mulk ayat 2 bahwa kematian pun itu adalah ujian, itu bukan solusi. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya ujian. Ad-dunya darul mihan atau darul bala, dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempatnya bencana, dunia itu tempatnya krisis. Gitu loh. Jadi isu tentang krisis itu bukan sebatas quarter life aja. Gitu loh. Kan quarter life crisis itu berapa sih? 20-30 tahun ya? Iya ya. Nah, kalian berharap nggak di usia 40 tahun nggak ada krisis dalam hidup kalian? Gimana? Kan quarter life crisis berarti kalau udah masuk 40 tahun, gue berharap nggak ada lagi krisis. Nah, orang yang berharap seperti itu, maka dia berharap teman-temannya berdiri di depan dia lalu bertakbir 4 kali sebelum masuk usia 40 tahun. Karena satu-satunya menghindar dari krisis adalah pindah ke alam barzakh atau meninggal dunia. Itu satu-satunya cara menghindar dari krisis dunia atau musibah dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang mendoakan, gue doain lo semoga mulai besok nggak ada ujian yang menimpa lo, jangan diaminkan. Karena dia doain besok lo mati gitu loh. Karena hanya kematian yang membuat orang berpindah dari segala macam krisis dan masalah-masalah hidup. Jadi kita nggak bisa menghindar dari krisis dan masalah-masalah kehidupan. Hanya saja memang di beberapa sisi agak berbeda. Ujian di sebuah fase dan ujian di fase berikutnya. Sebagaimana ujian jadi jomblo dengan ujian setelah menikah sama atau beda? Tahu dari mana? Emang ini udah gitu, udah getting married semua? Kan belum ya. Gitu. Tapi ya mungkin dapat bocoran, jelas beda. Jadi sekali lagi teman-teman yang Allah muliakan, tapi krisis adalah krisis. Krisis adalah krisis. Jadi sebenarnya yang membuat kita babak belur ketika menghadapi quarter life crisis itu bukan substansi, tapi kita tidak punya pondasi yang kuat gitu loh. Dan cara membaca dunia yang tepat gitu loh. Cara membaca dunia yang tepat. Akhirnya berantakan hidup gitu loh. Lalu nanti yang disalahkan adalah krisis tersebut. Nanti nggak cukup menyalahkan kondisi, nanti akan sampai pada titik nyalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nggak adil gitu? Kenapa Allah berbuat begini? Gue kan udah sholat, aku kan udah ini dan lain sebagainya. Padahal titik masalahnya bukan itu. Titik masalah adalah sama. Yang jadi masalah kan bukan lembar ujian kita-kita.
Ketika kita harus ujian sebuah mata kuliah tertentu, yang jadi masalah adalah sebelum Anda menghadapi ujian, persiapan Anda nggak mateng. Itu yang jadi masalah. Kalau persiapan Anda matang, Anda mau diujungkir balik dikasih ujian apapun, no issue. Gitu. Atau yang jadi masalah adalah cara Anda menjawab soal ujian tersebut. Jadi nggak ada, sebenarnya isu kita lulus atau enggak kan bukan di lembar ujian, tapi di lembar jawaban gitu loh. Dan lembar jawaban itu dipengaruhi oleh persiapan Hamin gitu loh. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, yang harus kita renungkan adalah kita punya masalah besar dalam membangun pondasi. Lalu bagaimana membaca sebuah atau melihat sebuah krisis. Itu poin. Jadi ini bukan tentang ini bukan tentang clueless tentang masa depan. Masa depan pada akhirnya adalah clueless juga gitu loh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, kata Allah. Seseorang itu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nggak akan tahu gitu loh. Jadi seseorang itu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di esok hari, dalam surat Luqman ayat 34. Tapi ketidaktahuan kita tentang masa depan bukan berarti kita punya mental illness gitu loh, atau anxiety atau hal-hal lain. Itu bukan tentang itu. Masalah kita bukan tentang biasnya masa depan. Masalah kita ada pada rapuhnya masa lalu kita. Less preparation gitu di masa lalu, bukan gimana ngadep masa depan, enggak. Bukan tentang itu. Nabi SAW itu ketika di Gua Hiro dan menghadapi sosok yang nggak pernah beliau temui dan pada akhirnya merubah masa depan beliau. Bayangkan dari pengembala kambing lalu jadi bisnismen, tiba-tiba banting setir, kok nggak pakai setir ya, ini banting arah jadi nabi dan rasul gitu loh. Itu kan benar-benar itu banting setir. Sama seperti teman-teman sekalian yang kayaknya gue salah jurusan nih gitu loh. Kayaknya gue kan banyak banget. Bayangin gak sih jadi Nabi SAW? Enggak. Makanya silakan baca hadis. Pernah nggak Nabi SAW ditanya ketika remaja atau ketika masih muda, cita-cita Anda apa Mas Muhammad jadi Nabi? Kan nggak ada. Itu benar-benar out of nowhere gitu loh. Tiba-tiba datang. Makanya kan ketika Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril ke Gua Hiro, ada pernah ke Gua Hiro belum? Kan dari suatu tempatnya tuh nggak enak lah buat meeting. Sempit, gelap, tegang, nggak ada bin Daud kalau orang pernah umroh, terus nggak ada Al-Baik dan lain sebagainya, kan nggak ada sinyal pula, nggak ada wifi. Tiba-tiba datang seorang makhluk yang nggak pernah dilihat. Nah, tapi kalau misalnya Nabi SAW emang udah punya ambisi dan cita-cita jadi Nabi, itu mungkin lebih beda gitu. Ya Allah, akhirnya datang juga, apa kabar, dari mana, dan sudah senang gitu loh. Aku mau dikasih wahyu ya, makasih banyak ya, emang udah cita-citaku dari dulu. Enggak gitu loh. Justru ketika dapat hal yang paling berharga dan paling luar biasa dalam hidup beliau, dan itu game changer gitu, itu turning point dalam hidup beliau dan membuat krisis dalam hidup beliau semakin berkali-kali lipat. Nabi SAW nggak punya pikiran ke sana, tapi nggak hancur ke depan. Kenapa nggak hancur ke depan? Karena basic beliau solid. Makanya ulama akidah mengatakan, walaupun Nabi SAW baru dapat wahyu di usia 40 tahun, tapi beliau nggak pernah melakukan kesyirikan. Semenjak kecil, lalu remaja dan seterusnya. Dan kita tahu kisah di Bani Sa'ad ketika hati beliau dicuci oleh malaikat Jibril. Jadi beliau menghadapi perubahan yang sangat signifikan dalam hidup beliau dengan hati yang bersih dan pondasi yang matang. Maka walaupun perubahan hidup beliau sangat mind blowing, sangat unpredicted, tapi
aman gitu loh. Nah, kenapa kita babak belur? Padahal seberubah-rubah hidup kita, nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin. Dan kalau antum declare jadi nabi, antum divonis sesat oleh MUI gitu, nggak ada opsi jadi itu. Tapi kenapa kok kayaknya berat banget dan seterusnya? Karena basic kita lemah. Sedikit intermezzo, kenapa saya komparasikan antum dengan Nabi, itu karena sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat musibahnya, ujiannya, krisisnya, itu siapa? Para nabi. Para nabi. Itu para nabi. Tsumma sholihin, lalu orang-orang soleh setelah para nabi. Jadi maksud saya ketika saya mengatakan kita udah nggak mungkin jadi nabi, itu berarti kita nggak akan pernah mengalami krisis seperti mereka mengalami krisis. Tapi kenapa kita babak belur, mereka tenang-tenang aja dalam tanda kutip ya. Artinya mereka nggak kena anxiety, mereka nggak kena mental illness, mereka nggak perlu healing gitu loh, mereka nggak segala macam gitu. Tapi kenapa dikit-dikit kita kayaknya gue perlu healing nih, perlu healing nih, perlu healing gitu loh. Karena sekali lagi, pondasi kita lemah. Nah, kalau ingin menyelesaikan quarter life crisis ini, maka kita harus back to basic, teman-teman, gitu loh. Harus kembali membangun pondasi kita, itu poinnya. Begitu pondasi kita solid, maka ke depan biidznillah tidak akan ada hal yang akan menghancurkan kita. Berat mungkin, susah mungkin, dan kita harus keluarkan best effort kita mungkin, tapi kita nggak akan hancur. Sebagaimana orang-orang saleh tidak akan hancur dengan berbagai macam krisis. Itu poin. Dan sekali lagi, dan itu sudah terbukti. Ketika Usama bin Zaid hidup, tumbuh ya, dari masa kecil bersama Nabi kita SAW, dan hidup di rumah Nabi SAW, di usia more or less 17 tahun, beliau sudah bisa memimpin pasukan. Gitu loh. Pertanyaan saya kepada antum usia berapa? Usia berapa sekarang? 37. Mungkin karena aura kematangan gitu, enggak? Bukan. Oke, 20. Oke, pertanyaan berikutnya, pasukan apa yang sudah pernah antum pimpin dalam hidup? Kaca gitu. Usama bin Zaid 17 tahun, dan itu para sahabat-sahabat senior jadi makmumnya bisa. Kenapa demikian? Pondasinya solid gitu. Ali bin Abi Thalib kita tahu bagaimana beliau dikasih misi untuk menggantikan Nabi SAW di tempat tidur pada saat malam hijrah. Padahal masih muda. Dan itu taruhannya nyawa. Dan gak ada isu. Jadi sekali lagi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah back to basic dan bangun pondasi kita. Nah itu yang paling penting. Dan gak ada pondasi yang lebih baik daripada iman dan amal soleh. Iman dan ibadah. Kalau iman dan ibadah kita solid, maka semua akan solid. Kan intinya demikian. Intinya kan kalau mau jadi pendekar kan, atau misalnya kalian mau jadi mau jadi petinju atau mau jadi atlet UFC dan seterusnya, pertama-tama belajar apa dulu? Langsung ribut gitu loh. Lalu tarung. Latihan pondasi kan. Kuda-kuda dulu. Dan memang itu bisa jadi menyebalkan, membosankan, capek. Tapi itulah basic yang harus dilakukan oleh seluruh petarung-petarung nomor 1. Kalau pondasi nggak kuat, kuda-kuda nggak kuat, lalu footwork nggak kuat, Anda akan hancur di saat Anda bertarung, khususnya di kondisi-kondisi krisis menghadapi lawan Anda. Semua demikian. Nah yang jadi masalah, coba kita tanya diri kita, sudahkah kita membangun pondasi kehidupan? Sudahkah kuda-kuda kita kuat untuk menghadapi kehidupan? Dan kalau belum, sejauh mana awareness kita untuk membangun hal tersebut? Dan terbukti kan, ketika kita SD, banyak di antara kita nggak pernah punya isu seperti ini, gitu loh. Siapa yang SD antum baik-baik aja kan? Nggak juga. Jadi dari kecil hidup antum udah berat. Nah, SD nggak. Padahal sebenarnya coba sebutkan
Quarter life crisis tuh apa aja sih contoh? Apa? Apa? Kasih contoh dong. Loh, berarti itu sampai clueless nggak blank gitu loh. Antum tahu arah pulang kan habis dari sini? Oke, quarter life crisis itu apa? Oke. Ketakutan ekonomi. Kasih parfum dulu. Atau bisa dijual sehingga ekonomi bisa terbentuk kan. Ketakutan ekonomi. Betul. Ketakutan ekonomi. Antum dari keluarga kaya bukan? Oke. Berarti poin ini ketika antum usia 1 tahun, 2 tahun terjadi apa enggak? Hah? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas lagi kecemplung di sumur atau di got dulu, enggak. Padahal secara substansi ada enggak? Ada gitu loh, ada. Emang antum dulu punya penghasilan? Enggak punya. Skill antum waktu usia 3 tahun, 4 tahun dengan sekarang lebih bagus mana? Lo kerangka berpikir atau critical thinking antum usia 3, 4 tahun dengan sekarang bagusan mana? Substansi sama. Modal lebih bagus sekarang. Kenapa sekarang isu itu muncul sedangkan 3, 4 tahun kita nggak ada isu sama sekali? Antum lahir di usia berapa sih? Usia berapa lagi? Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Hah? 2000 berapa? 2013? Masa? 2004. 2004 itu awal reformasi ya. Kan pada saat antum misal tahun 2000-an awal gitu ya antum. Tahun 2000-an awal kan Indonesia masih beradaptasi setelah krisis kan, dan ada krisis politik besar-besaran di kita. Kenapa antum nggak galau? Gitu. Itu tadi poin. Jadi sekali lagi, padahal substansi yang terus apa lagi? Ekonomi, terus apa lagi sekarang? Apa? 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 Nggak kedengeran. Karir. Lebih spesifik gimana? Di saat ini karir atau komparasi dengan pihak lain? Kalau dari contoh yang antum sampaikan, antum membandingkan diri kita dengan pihak lain, iya nggak sih? Ya. Jadi kita sering suka banding-bandingkan. Contoh, syukur, makasih. Makasih. Jadi kita suka banding-bandingkan diri kita. Saya ingin tanya kepada antum semua, kenapa waktu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun antum nggak pernah minder ketika teman-teman sejawat antum sudah bisa lari, kecemplung dan seterusnya, sedangkan kita masih belajar merangkak dan lain sebagainya? Itu poin. Kenapa kita nggak minder di usia 2, 3, 4 tahun pada saat kita masih cadel dan sebagian teman kita sudah bisa bicara huruf R dengan fasih? No issue. Karena intinya tuh bukan itu. Inti hidup itu bukan di masa krisis. Inti hidup tentang basic. Karena pada saat usia-usia tersebut, Nabi SAW bersabda tentang diri kita, kullu mauludin yulalu alal fitrah. Bayi yang lahir semuanya lahir di atas fitrah. Oke, belum terkontaminasi. Fa'abawah yuhawidanihi. Lalu orang tuanya menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Baru di fase-fase berikutnya kita terkontaminasi oleh lingkungan. Lalu kita stagnan, alih-alih membangun basic yang kuat, fondasi yang solid, kuda-kuda yang kokoh, kita nggak ngapa-ngapain. Dalam arti, ya kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Akhirnya kita fragile, kita rapuh, kita ringkih, dan akumulasi dari itu semua mulai terasa pada hari-hari ini biasanya. Jauh dari orang tua nggak bisa kirim lagi, baru. Padahal sebenarnya isunya dari dulu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bangun fondasi lebih kuat, maka kita akan bisa melalui quarter life crisis ini dengan baik.